Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan kongsi Sinyen, bukan kongsi Fatcai saudara. Hari ini sebenarnya kita mau seminar Imlek, tapi waktunya kayaknya nggak ke Uber ya. Karena seminar Imlek itu biasanya 1,5 jam materinya. Tapi kalau yang mau lihat, penasaran bisa lihat di YouTube khotbah-khotbah saya tentang tradisi Tionghoa. Ya, hari ini saya akan khotbah sesuai dengan tuntunan pujian yang kita naikkan. Nah saudara, sekilas saja, kenapa saya lebih suka mengucapkan kongsi Sinyen daripada kongsi Fatcai? Ya, itu kalau di YouTube Anda bisa lihat alasan-alasannya saudara. Kongsi Fatcai itu ambil dari bahasa Hanu Pinyin, saudara. Ya, artinya kongsi, salam, semoga Fat makin, Cai makmur. Salam semoga makin kaya, semoga makin makmur. Nah itu nggak salah, saudara. Ya, salah satu ciri kekristenan diberkati, memang kita diberkati makin makmur dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi kekayaan, saya katakan, bukanlah prioritas dalam kehidupan ini. Kenapa, saudara? Satu kekayaan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya, ketika nama kita tercatat dalam buku kehidupan, itu kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Nah, kenapa dikatakan kongsi Sinyen? Ya, kongsi salam, ya. Sin itu baru, nien itu tahun. Salam, selamat tahun baru. Coba kepalkan tangannya, senyum kiri kanan bilang begini, kongsi Sinyen. Ya, sebelahnya bilang begini, ang pau na laila. Nah saudara, dari awal penyembahan, dari awal pujian, saya paling demen ya saudara, saya paling suka kalau roh itu connect. Ini hari ini WL-nya connect sama saya nih rohnya saudara. Pujiannya selalu bicara bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, mujizat selalu terjadi. Saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru, ketika saya khotbah di beberapa tempat, saya tanya dengan beberapa jemaat, saya bilang begini, menurut Anda 2016 bagaimana sih? Ya, ada yang berkata, aduh Pak Pendeta 2016 itu parah banget ya, ekonominya sepi, dagang sepi, ya, omset turun drastis, bahkan ada yang terjun bebas omsetnya, bayangin saudara, ya, ada yang hutangnya begitu besar, ada yang mengalami sakit penyakit, dan mereka berkata kayaknya 2017 nggak jauh berbeda. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya selalu menguatkan iman jemaat termasuk di GB Icon di tempat ini, bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari buat kehidupan kita. Amin saudara. Artinya, di tahun yang Tuhan berikan buat kehidupan Anda dengan saya, segala sesuatu pasti jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ya, meskipun dengan mata jasmani memasuki tahun baru kita tidak melihat sesuatu yang ya kelihatannya mulai naik, saudara. Tetapi percayalah, ini tahun yang luar biasa. Mujizat penuaian itu pasti akan terjadi. Ya, nah hari ini saya akan menyampaikan satu topik, bagaimana ketika kita berdoa, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saudara. Saya percaya ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita punya persoalan, masalah dalam hidup ini, pasti kita berdoa. Amin saudara. Tapi apa yang terjadi ketika kita berdoa dan jawaban doa itu gak kunjung tiba? Tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya mereka meninggalkan jam-jam doa mereka. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, rasanya doa atau tidak doa gak ada bedanya Pak. Saya berdoa sekian tahun Pak, buat penyakit di tubuh istri saya sampai hari ini Pak. Kansernya dari stadium 1 malah naik stadium 2 atau stadium 3. Ada juga suami istri yang berdoa buat anak-anak mereka supaya gak berontak. Tapi sampai detik ini Pak Pendeta, anak kami tetap aja memberontak tuh, suka kurang ajar, suka melawan. Ada juga para istri yang mungkin berdoa karena suaminya tiba-tiba di luar sana punya SIM pedes saudara. Tahu SIM pedes? Simpenan perawan desa maksudnya saudara. Tapi di saat berdoa, suaminya nggak bertobat, saudara. Dan akhirnya dari beberapa faktor ini, mereka mengambil satu kesimpulan, mereka bilang begini, Pak Pendeta, rasanya doa atau tidak doa, tidak terjadi perubahan. Dan perlahan tapi pasti banyak orang yang sudah gagal dalam iman mereka, mereka sudah meninggalkan jam-jam doa mereka. Tetapi perhatikan, di satu sisi yang sama kita perhatikan, ada orang sakit berdoa, penyakitnya disembuhkan. Katakan amin. Ada orang berdoa ketika mungkin persoalan ekonomi menghimpit saudara, bisnisnya dipulihkan, ya, hutang-hutangnya menjadi lunas, dan ada orang mungkin hubungan suami istri tidak baik, maaf, hampir divorce saudara, hampir bercerai. Tetapi ketika mereka berdoa, pemulihan rumah tangga terjadi. Dari dua hal ini, mereka berkata demikian, Pak Pendeta, kayaknya Tuhan pilih kasih. Hanya doa orang tertentu yang Tuhan dengar. Buktinya masalah saya sama dengan teman saya Pak Pendeta. Misalnya, sama-sama ibadah di GB Icon. Didoakan oleh Pak Budi Sastra, didoakan oleh Pak Iwan, didoakan oleh Pak Ferry. Persoalannya sama, tapi kenapa doa teman saya dijawab, doa saya nggak dijawab? Ya, kayaknya Tuhan pilih kasih deh.
Nah hari ini saudara, di tahun mujizat penuaian ini, bagaimana di tengah goncangan yang hebat, ketika kita berdoa, sungguh-sungguh mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang, ya, dia tahu cara berdoa, tapi banyak kita yang salah berdoa, sehingga kita tidak mendapatkan jawaban doa dalam kehidupan ini. Nah mari buka Alkitab Anda, Daniel pasal 10. Kita akan belajar ayat 10 sampai ayat ke-12. Nanti sepanjang ibadah, tolong ayat 12-nya boleh ditayangkan ya, kalau tidak mengganggu ya. Daniel pasal 10, perhatikan ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya rindu 3 ayat firman Tuhan ini kita baca bergantian. Saya baca ayat 10, saudara ayat 11, dan ayat 12 kita akhiri bersama-sama. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Saudara sama-sama ayat 11, 3, 2, 1. Sama-sama ayat 12, 3, 2, 1. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara perhatikan, dari Daniel pasal 10 ini, Bapak Ibu kita bisa melihat satu hal yang luar biasa. Di mana doa orang benar, itu sangat besar kuasanya. Sehingga ketika Daniel hari pertama berdoa, Tuhan datang oleh karena perkataan Daniel. Saudara perhatikan, doa yang berkuasa bukanlah doa yang memakikan telinga. Amin saudara. Doa yang berkuasa bukanlah doa dengan rangkaian kata yang sistematis, rangkaian kata yang begitu indah, sehingga Anda berkata ketika Anda mengukir begitu banyak kata-kata yang begitu indah dalam doa, maka doa Anda menjadi doa yang powerful, berkuasa. Tidak seperti itu. Ya, seringkali kenapa kita berdoa kita tidak mendapatkan jawaban doa. Anda kalau perhatikan ayat 12, coba ditayangkan lagi ayat 12. Poin pertama kalau Anda lihat bagaimana doa itu menghasilkan mujizat dalam kehidupan ini, firmannya bilang begini, lalu katanya kepadaku janganlah takut. Ya, banyak di antara kita, kenapa kita berdoa kita tidak mendapatkan jawaban doa? Karena ketika kita berdoa dalam hati kecil kita bilang begini, apa mungkin ya? Dokter udah vonis loh, ini cancer udah stadium 2, mana mungkin bisa sembuh ya? Apa mungkin ya? Bisnis saya akan dipulihkan, hutang lebih besar pasak daripada tiang. Apa mungkin ya suami saya bertobat, orangnya kasarnya seperti itu. Apa mungkin ya anak-anak saya bisa dipulihkan. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita berdoa akan untuk menghasilkan mujizat, jangan pernah berdoa dengan ketakutan. Katakan amin. Meskipun persoalan begitu berat, menantang di depan kehidupan kita, yang namanya kita hidup. Selama kaki ini masih menginjak bumi saudara, itu masalah percayalah tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Ya, Anda mau orang kaya, orang sederhana, orang miskin sekalipun, pelayan Tuhan, jemaat biasa sekalipun, saya mau katakan, namanya masalah, namanya ombak kehidupan, namanya badai, tidak diundang pun pasti akan datang. Ambil contoh begini, ya, misalnya Anda jalan-jalan ke pinggir pantai, di sini paling dekat Ancol. Kita diri aja nih di pinggir pantai nih, diri aja begini saudara, diri lagi mandangin laut saudara. Itu kira-kira ombak nggak diundang datang nggak? Datang nggak saudara? Datang kan menerpa kaki kita, tapi dia mundur secara perlahan, dia maju lagi seperti itu. Nah saudara, namanya hidup itu seperti itu. Itu sudah digambarkan 2000 tahun yang lalu dalam Matius pasal 8 ayat 24. Ketika Yesus menumpang perahu para murid berlayar di Danau Galilea, saat itu kan semuanya baik-baik aja kan. Ya, ini gambaran bisnis kita lagi baik, ekonomi lagi baik, keuangan masih lancar, kesehatan tubuh baik, ya, anak-anak baik, ya, saudara. Angin pada saat itu masih sepoi-sepoi bertiup, tapi Alkitab bilang begini, tiba-tiba ketika mereka sedang berlayar, di dalam Matius pasal 8 ayat 24, tiba-tiba angin badai menimbus perahu para murid pada saat itu, sehingga perahu mereka terombang-ambing begitu dahsyatnya saudara. Oh, para murid menjadi ketakutan pada saat itu, mereka menjadi panik. Kenapa? Kalau saya dramatisir, saya bayangkan itu air udah masuk dalam perahu Bapak Ibu, ya. Itu ombak sudah masuk saudara, airnya sudah masuk dalam perahu. Tali saunya mulai putus pada saat itu. Beberapa tiang mungkin mulai lepas pada saat itu. Di tengah gelombang badai yang sangat hebat, para murid menjadi ketakutan. Tapi dahsyatnya, Yesus di tengah badai dalam perahu itu. Ngapain saudara?
Dia ngapain? Dia soimuk ya saudara ya. Tidur dengan pulas saudara. Waduh, saya bayangkan Yesus di tengah badai bisa tidur. Dahsyat banget. Ya, karena saya tahu betul tentang laut saudara. Ya, karena saya sebagai pendeta saya punya 2 hobi. Ya, teman-teman saya sini, hopeng-hopeng saya, Pak Iwan salah satunya. Sudah pelayanan HMC bertahun-tahun dengan saya. Ya, hobi saya yang pertama, saya ini pendaki gunung saudara. Ya, saya hobi, saya sudah taklukkan puluhan gunung di Indonesia, 20 gunung lebih. Ya, setahun sekali di tengah kesibukan saya latih fisik saya pasti hiking saudara. Ya, biasanya sambil pelayanan, sambil menyelam minum air. Tahun ini target 2 gunung, Kinabalu Malaysia dan Gunung Agung di Bali, sekalian pelayanan juga. Kemarin saya turun dari Rinjani dan Semeru saudara, untuk kesekian kali saya menaklukkan gunung itu. Itu hobi pertama. Hobi kedua, pendeta di depan ini mancing mania saudara. Saya suka dengan laut. Makanya ketika saya dengar Yesus di tengah badai ombak dia bisa tidur dengan pulas saudara. Saya bayangkan, oh my God, saya berkata dahsyat banget Yesus. Karena saya punya satu pengalaman begini. Suatu hari, namanya hamba Tuhan kan kita butuh refreshing lah. Apalagi pendeta pelepasan saudara. Puyeng banget ngurusin orang terikat mulut tiap hari kan saudara. Ya, nah saudara namanya pendeta kan hobinya gak boleh aneh-aneh. Bener gak? Main gaple di pinggir jalan, main koprok, terjemaat lewat, pasang repot saudara. Ya, nah saudara, nah suatu hari namanya hamba Tuhan kita butuh refreshing. Saya saat itu karena hamba Tuhan yang ngerti laut, saya tahu bulan yang paling baik buat mancing atau mancing mania ya. Harinya mancing mania itu antara April dengan Juni. Kenapa saudara? Biasanya ibu-ibu kalau Anda ke pasar, Anda datang bulan April, Mei, Juni, itu di pasar pasti ikannya beda. Gede-gede saudara, kakap merahnya, ikan tenggirinya, ikan layurnya, ekor kuningnya, ya ikan sebelahnya, sampai semua jenis ikan saya hafal bukan hanya ayat Alkitab Bapak Ibu. Ya, itu ikannya pasti keren-keren lah saudara. Ya, tapi kalau udah musim berber saudara, itu ikannya pasti kecil-kecil. Kenapa? 2 musim, timur laut dan barat. Nah suatu hari karena itu di bulan Desember saudara, sebelum Natal saya berpikir, wah udah kita butuh refreshing nih. Saya pikir pengen mancing. Ya, dan sukanya laut saudara, ya empang kadang-kadang lah kalau lagi ombak tinggi saya baru mancing empang. Saudara, akhirnya saya telepon 2 sahabat saya, 1 pendeta, 1 pendoa syafaat. Ya, nah saudara saat itu saya telepon, saya bilang begini, gimana bro, banyak pelayanan gak? Oh sedikit Pak Amin, yuk ikut gue mancing, gue bilang. Udah kalian bawa badan aja, semua alat masak saya siapin, kita nginep ya 2 hari 1 malam di tengah laut, ya deket-deket aja ke Pulau Damar saya bilang. Janjianlah 3 pendeta ini di Sunda Kelapa pada saat itu. Nah saat itu gak ada kapal yang baik saudara, karena itu bukan musim mancing, orang pada takut melaut saudara. Hanya ada 1 kapal nelayan yang ukurannya cuma 6,5 meter pada saat itu. Ya, saya lihat aduh nih kapal gak menarik banget, tiba-tiba saya tawar-menawar, saya bilang sama abangnya, bilang begini, bang kapalnya kita sewa ya ke Pulau Damar. Saudara apa jawaban abang ini? Dengan yakin, dengan tegas dibilang begini, kok kagak berani sekarang musim timur, bisa 2-3 meter di atas kepala ombak. Saudara apa jawaban 3 pendeta ini? Jangan diikutin, kita udah bertobat. Dengan pede kita bilang begini, tenang bang, kita ber3 pendeta. Bu ilah sombong banget saudara. Ya. Saudara tawar-menawar di kenain cas 2 kali lipat karena udah ngebet pengen mancing. Deal lah harga itu saudara. Ya, waktu saya masuk saya tanya sama abangnya, bang PK-nya berapa nih? Bukan PK persembahan kasih ya saudara. Mesin kapalnya PK-nya berapa? 12 PK. Ya ampun kecil banget saya bilang. Ya biasanya kan kita ya speedboat tuh 50, 100 sampai 200 saudara. Ya saudara, dan akhirnya saya ketika masuk saya sambil bercanda saya bilang begini, ya tapi paling enggak begini. Saya bilang bang, tapi ini amit-amit ya saya bilang, jangan sampai terjadi. Misalnya ini kapal kena badai saya bilang. Tiba-tiba guling nih di tengah laut saya berkata. Paling tidak ada pelampung dong saya bilang. Ya kagak ada nih kapal tradisional kok. Dia bilang, lah terus kita ngambangnya gimana saya tanya. Itu ada jerigen air. Ya ampun pakai jerigen air sudah. Sadis banget ini kapal sudah. Ya. Saudara masuklah 3 pendeta ini di dalam perahu yang cuma 6,5 meter. Ya, pendeta dengan jemaat kalau mancing doanya pasti beda. Kita mah rohani banget, doa Mazmur 91. Wih, keren banget saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ditutup dengan iman yang besar, Tuhan Yesus kami percaya. Hari ini 153 ekor ikan besar-besar kami terima. Mantap pendeta kalau mancing saudara. Ya, berlayarlah kapal itu saudara. Apa yang terjadi? 1 jam perjalanan. Dari kejauhan saya perhatikan bukan awan setelapak tangan yang terlihat. Semua langit tiba-tiba gelap. Saya tahu nih, papa saya nelayan, saya tahu banget. Wah ini badai nih. Begitu saya pegang suhu airnya udah berubah. Wah ini badai, bener aja saudara. Itu tiba-tiba bergulung-gulung ombak putih dari kejauhan saudara. Begitu dekat ini kapal cuma 6,5 meter hantam ombak begitu besar. Wah itu udah gak kuat naik saudara. Wah saya bilang atret nih, gawat nih. Saya lihat itu mesin kapal bukan berjalan di atas air. Tapi
berjalan di atas udara. Waduh, saya udah bahasa roh, saudara. Ini 3 pendeta yang sudah doa Mazmur 91, lihat badai begitu, pegangan pinggir perahu, lihat-lihatan dan mulai bahasa roh. Oh, rabata sandaya rabata kaya rabah. Ya, kita mulai tengkang-tengking itu badai, saudara. Itu badai gak mau berhenti. Sampai album pujian Pak Niko, 2 album saya nyanyikan, ombak juga belum reda, saudara. Ya, itu dalam Matius pasal 8 ayat 24. Yesus di tengah badai bisa tidur dengan pulas. 3 pendeta di tengah badai muntah-muntah. Beda banget sama Yesus, saudara. Jangankan dapat di 153 ekor ikan, 1 ekor pun tidak dapat. Puji Tuhan, ketemu bagang di tengah laut, diikat perahunya naik ke atas dan langsung balik ke Jakarta, saudara. Ya, kalau enggak mah benar-benar besoknya ditemukan 3 pendeta muncul di pos kota, tenggelam di Pulau Seribu, saudara. Nah, saudara, kembali kepada topik tadi. Di tengah badai yang begitu hebat, tiba-tiba seorang murid yang bernama Petrus memberanikan diri, dia goncangkan tubuh Yesus. Dan dia bilang begini, Tuhan, bangun kami akan binasa. Lihat statement para murid yang berkata, bangun kami akan binasa. Kenapa para murid berkata, bangun kami akan binasa? Karena fokus para murid bukan kepada Yesus yang tidur, tapi fokus para murid kepada badai di depan kehidupan mereka. Saat ini, murid itu gambaran kehidupan kita. Tidak sedikit ketika ekonomi Anda digoncang begitu hebat. Bisnis begitu sepi, hutang bank begitu banyak, bunganya harus kita bayar. Kita begitu ketakutan, kita begitu panik, saudara. Kita nggak sadar di tengah badai, Yesus itu ada di dalam perahu bisnis kita. Katakan amin. Waktu dokter berkata penyakitmu nggak mungkin bisa disembuhkan. Aduh Pak, maaf, istri Bapak mah tinggal tunggu waktunya saja. Kita begitu ketakutan, kita cari pertolongan kiri kanan. Kita nggak sadar kalau Yesus, tubuh kita ini bait Allah. Tuhan juga ada di dalam tubuh kita. Anda kalau perhatikan 2000 tahun yang lalu, itu perahu nyaris babak belur Bapak Ibu. Kalau saya bayangkan, ini perahu tinggal tunggu waktunya tenggelam saja. Murid-murid mungkin udah siapkan diri untuk menceburkan diri ke laut. Tetapi pada akhirnya meskipun perahu yang adalah gambaran bisnis kita, ekonomi, rumah tangga, kesehatan tubuh kita, meskipun nyaris karam, nyaris pecah, saudara, tapi pada akhirnya Yesus sanggup mengantar perahu murid ke tepian dalam keadaan selamat. Ini artinya apa? Goncangan badai sehebat apapun yang akan terjadi, Tuhan terlalu amat sanggup mengantar kita melewati tahun yang dahsyat ini dengan penuh kemenangan di tahun 2017 ini. Haleluya. Amin, saudara. Sebab bagi Dia, pujian sudah kita naikkan tadi, bahkan firman Allah berkata, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saudara, kalau Anda pelajari di Bible, di Alkitab, saudara, dalam PL sampai PB, ucapan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam perjanjian lama itu 2 kali, pertama kali diucapkan, di PB 1 kali. Ucapan bagiku tidak ada perkara mustahil dalam PL. Itu pertama kali diucapkan kepada siapa? Kepada Sarah. Kenapa? Saat itu kan Tuhan datang dan bilang begini sama Abraham. Abraham, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit. Saudara, umur Abraham saat itu udah berapa tahun? 100 tahun. Sarah udah mati head, saudara. Ya, rahimnya udah tertutup. Ketika Sarah nguping dengar bahwa dia akan mengandung lagi, dalam hati kecil dia, mana mungkin. Si opa udah peot begitu. Saya juga, aduh, mana mungkin dia masih ada nafsu birahi lagi sih. Ya, memang kalau di zaman saat ini, kalau di gereja Tuhan ada oma-oma umur kaucap lebih hamil, itu juga mujizat sih memang, saudara. Ya, tapi itu tidak berlaku zaman dulu, saudara. Ya, tiba-tiba ketika Sarah ragu, saudara, Tuhan bilang begini sama Sarah, hei Sarah, adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Masih di PL, suatu hari bangsa Yehuda sedang dikepung oleh bangsa Babel. Ya, Tuhan tiba-tiba datang bilang begini sama Yeremia. Yeremia, kamu beli sebidang tanah. Yeremia juga pakai logika. Ini Tuhan aneh-aneh aja. Ini Babel sebentar lagi masuk nih. Sebentar lagi akan dikuasai nih. Ya, Yehuda akan dikuasai Babel. Ngapain beli sebidang tanah? Jangan-jangan saya sudah beli. Begitu Babel masuk, tanahnya direbut oleh Babel. Tapi Tuhan bilang begini sama Yeremia. Hei Yeremia, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Ketika masuk perjanjian baru, ucapan ini pertama kali dilontarkan kepada siapa? Kepada Maria, mengenai perihal kehamilannya. Ya, saat itu ya Tuhan berkata, kandunganmu akan dipinjam, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria juga pakai logika. Mana mungkin, saya menikah aja belum, mana mungkin bisa hamil. Dia berpikiran seperti itu, tapi sebagai pendeta saya keliling banyak tempat. Hari-hari ini banyak mujizat terjadi. Orang tidak menikah pun bisa hamil, saudara. Ya, dan Tuhan bilang begini sama Maria, hei Maria, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan cuma belajar kamus bahasa Inggris,
Ya, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Sekali-sekali buka kamus besar bahasa Indonesia. Mustahil dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya apa? Mustahil artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Yesus berkata, bagiku tidak ada perkara yang mustahil, itu artinya ketika dokter berkata, penyakitmu gak mungkin bisa disembuhkan, Tuhan akan berkata, terlalu amat mungkin penyakitmu aku sembuhkan. Ketika krisis terjadi orang berkata, kalau lihat seperti ini, bisnis kamu mah tinggal tunggu waktunya aja lah, gulung tikar tinggal tunggu waktunya tutup. Tapi Yesus berkata, nak kamu gak akan tutup. Justru di tengah krisis kamu sanggup buka cabang yang baru. Amin saudara. Ketika Anda mengalami kesulitan, mungkin tahun ini harus siapkan uang semesteran buat anak-anak. Ya, pendaftaran yang baru. Orang berkata kalau lihat gaji suami Anda gak mungkin anak Anda bisa kuliah di tempat yang layak. Tapi Yesus akan berkata, bukan saja anakmu sanggup kuliah di tempat yang layak, tapi dapat beasiswa bahkan kuliah sampai di luar negeri. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Setuju, katakan amin. Saya mau kasih satu kesaksian. Saya saksikan ini di beberapa gereja, saudara. 10 tahun yang lalu ketika HMC mulai launching, saudara. Ya, saya ini hamba Tuhan yang anugerah Tuhan sampai hari ini masih muter-muter keliling. Ya, bukan hanya di Indonesia, Asia, sudah sampai juga ke beberapa negara di Eropa untuk melayani HMC, saudara. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, 10 tahun yang lalu, ketika saya mulai pelayanan healing, saudara, ya, kita seringkali altar call melihat karya Tuhan itu dahsyat. Ya, orang sakit didoakan sembuh. Ya, setan-setan diusir daripada tubuh-tubuh yang mengikat. Nah, ketika kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya melayani healing, banyak jemaat nggak tahu pendeta yang khotbah juga sedang sakit keras, saudara. Ya, saya kalau sakit nggak kelihatan lah, saudara. Ya, nah saudara, seringkali saya berpikir begini, Tuhan itu luar biasa. Kita dikasih pelayanan yang modelnya karunia-karunia seperti ini, tapi diri kita sendiri sakit. Dan Tuhan cuma ingatkan terakhir, dia bilang begini, supaya kita jadi pendeta itu jangan sombong. Katakan amin. Tanpa Tuhan kita ini nol besar, saudara. Tuhan izinkan duri dalam daging. Doakan orang sakit sembuh, kita sendiri sakit berdoa tidak sembuh-sembuh, saudara. Nah saudara, saya punya problem begini. Saya seringkali pendarahan, saudara. Buang air, kadang-kadang gak buang air pun, itu darah seringkali ngocor. Pokoknya pendarahan lah, keluar dari dubur saya. Bulak-balik ke dokter, kolonoskopi, endoskopi, segala macam. Ya, dokter tidak menemukan satu sakit penyakit pun. Dia cuma berkata kolik seringan, ya. Jangan makan pedas, jangan makan asam, dikasih antibiotik, minum 2-3 minggu sembuh. Tapi gak lama kemudian seperti itu lagi, ngocor lagi darahnya, saudara. Ya, dan itu kalau udah, maaf ya, misalnya pelayanan pelepasan tuh dari pagi sampai malam itu saya terkapar, saudara. Sakitnya luar biasa. Saya sampai naik mobil itu, teman-teman HMC saya di sini nggak tahu nih Pak Iwan segala. Itu nggak bisa pakai seat belt, sakit, saudara. Ada sesuatu yang menekan di perut kiri saya. Tapi ketika buat tidur besoknya seger lagi, saudara. Ya, kalau capek kumat lagi, saudara. Dan akhirnya istri saya saat itu 10 tahun yang lalu melahirkan anak ketiga. Dia bilang begini, Pi, ingat ya, anak 3 masih kecil. Jangan terlalu capek pelayanan, udah ambil cuti. Dia berkata, periksa yang benar, jangan seceplok-seceplok. Dokter ini bagus, kunjungin. Ya, sebagai hamba Tuhan, tentunya saya mendahulukan Tuhan. Udah berdoa mati-matian, tapi penyakit nggak disembuhkan, sudah. Nah, itu indahnya kekristenan seperti itu. Ya, arti kekristenan yang sesungguhnya. Ketika Anda punya persoalan, percayalah, Anda akan diperhadapkan. Orang yang punya masalah sama dengan Anda akan sharing, minta pendapat Anda. Misalnya nih, kita sebagai pendeta, suami istri lagi ribut. Ada jemaat, suami istri lagi ribut, datang. Tolong Pak Pendeta, kami suami istri lagi ribut. Anda aja lagi ribut misalnya. Jangan Anda bilang begini, ya udahlah nasib kita sama lah, kita renungkan sama-sama saja. Ya, kita bahas sama-sama. Enggak seperti itu. Itu indahnya kekristenan ketika Anda punya persoalan dengan saya. Dengan persoalan yang sama dengan jemaat. Ketika kita bisa memberikan solusi jalan keluar mendoakan mereka, kita juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, akhirnya saya mulai periksa dengan seorang profesor ahli cerna. Ya. Dan seorang guru besar UI, saudara. Ya, dia seorang profesor juga ahli cerna, dua-duanya. Setelah diperiksa, ternyata begitu hasilnya semua keluar, dia bilang begini, di luar dinding usus besar Anda ada tumor sekian sentimeter. Dan ini yang seringkali menyebabkan sakit dan keluar darah. Waduh, lemes, saudara. Pendeta sama dengan jemaat lah, percaya. Divonis tumor juga lemesnya sama. Benar gak, saudara? Gak mungkin pendeta dibilang ada tumor langsung senyum-senyum, puji Tuhan, dok. Berapa senti, dok? Gak mungkin. Ya, itu omong kosong lah, pasti stres juga, saudara. Ya, dan saat itu saya bilang begini, dok, ada solusi nggak? Saya berkata, ya, dikasih minum obat apa? Ya, nggak bisa, Pak. Biopsi, kita bedah, kita lihat stadium berapa. Waduh, disuruh operasi seumur-umur saya nggak pernah masuk rumah sakit, saudara. Ya, dan akhirnya saya pulang membawa hasil itu. Istri saya baru sekitar 2-3 bulan melahirkan anak ketiga. Dia mulai tanya, gimana Pi hasilnya?
ada tumor Mi. Waduh, kok bisa? Ya kagak tahu. Saya bilang udah jaga makan segala macam. Namanya penyakit nggak diundang pun akan datang. Terus kata dokter apa? Harus dioperasi, dibiopsi dulu, dilihat stadium berapa. Istri saya spontan karena takut dan sayang juga mungkin sama suami, dibilang begini, ya udah, Tuhan kan bisa pakai dokter untuk lakukan mujizat. Operasi aja, potong aja. Gue bilang enak aja lu main potong-potong. Benang kain dipotong enakin, usus dipotong, gue bilang sembarangan. Ya udah gila, saya bilang kita ngotot doa sama Tuhan. Masa orang lain didoakan sembuh, kita gak sembuh. Saudara, saat itu saya gak malu-malu. Saya kumpulkan semua pendoa sahabat saya kumpulkan 2 cabang pengerja saya pada saat itu. Dan saya di dalam doa pengerja, saya bilang begini, gembala Anda divonis tumor, disuruh operasi. Tapi saya beriman, saya gak mau operasi. Saya berkata, makin banyak yang berdoa, mujizat makin dahsyat. Ya, saya minta kalian doakan saya tiap hari, doakan saya 1 menit, 2 menit saudara. Ya, selesai berdoa, malam harinya, saya mesbah keluarga berlima, si kecil yang nomor 3 tentu belum ingat. Nah anak saya yang nomor 1, nomor 2, dulu masih kecil ya, kelas 3 SD kalau nggak salah. Sekarang udah semester 5 kuliah, yang nomor 2 semester, mau masuk semester 3 nih. Ya. Nah waktu itu ketika kita mesbah saudara, tiba-tiba saya digerakkan hati saya, bukan bicara kepada anak saya nomor 1, tapi anak saya nomor 2 yang sering ikut saya hiking saat ini. Namanya saya Fanya, saya bilang gini, Fanya sayang, saya bilang, ya dia masih kelas 2 SD waktu itu. Dokter bilang, Papi ada tumor. Dia mungkin gak ngerti tumor itu apa. Harus dioperasi sayang, harus dipotong di perut Papi. Ya, tapi Papi beriman gak mau dioperasi. Kamu doakan ya nak. Kita percaya, Papi pasti gak dioperasi. Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Ya, yuk kita tutup mata, saya berkata. Saudara, ketika kita tutup mata, saya tunggu lama nih anak kenapa gak berdoa. Saya mulai ngintip. Begitu saya ngintip, dia lagi ngintipin saya juga saudara. Saya bilang doa nak, doa. Jangan ngintipin Papi juga. Saudara, saya ingat doa anak saya gak sampai 1 menit pada saat itu. Tapi powerful banget. Dia tumpang tangan, dia bilang begini, Tuhan Yesus, Papi kan pendeta, dokter bilang ada tumor, harus dioperasi, dipotong. Jangan Tuhan, kasihan deh. Tuhan aja yang operasi, dalam nama Tuhan Yesus cembuh. Bukan sembuh lagi tapi cembuh saudara. Ternyata cembuh lebih akurat saudara. Ya, amin. Waktu dia bilang amin, mata saya berkaca-kaca, saya bilang begini, makasih nak udah doain Papi. Saudara, apa yang terjadi? 4 hari setelah berdoa, saya bangun dari tempat tidur pagi, kok ranjang saya basah. Waktu ranjang saya basah, saya pikiran positif aja. Ini si kecil nyusunya banyak, ngompol nih, keluar dari popoknya. Ya, saya pikir, waduh, melebar banget nih. Ya, sudah. Akhirnya saya duduk. Waktu saya duduk, ternyata yang basah itu bukan pipis anak saya, tapi itu ternyata genangan darah hitam-hitam, saudara. Tapi saat itu saya belum kaget. Ya, karena udah punya pengalaman anak 3, saya pikir istri saya juga habis minum jamu, ya pasti keluar nih sisa-sisa darah kotornya. Ya, tapi ketika saya duduk kucek mata dan saya mulai perhatikan, di situ saya mulai bengong dan syok kaget. Kenapa? Ternyata istri saya dengan saya kan dipisahkan tidurnya sama anak nomor 3. Area tidur istri saya, dia masih pules, itu kering saudara. Tidak ada satu tetes yang basah pun. Dan saat itu saudara saya tahu ini darah keluar, maaf, dari dubur saya. Dan saya merasakan kok ada tekanan angin yang keluar dan perut saya kok rasanya isi perut ini habis kosong. Saudara maaf ya, tangan kanan ini saya mulai raba ke pakaian dalam saya. Waktu saya pegang becek ketika saya tarik keluar itu gumpalan daging hitam-hitam campur darah saudara. Dan bau amis, disitulah saya teriak darah Yesus. Tapi itu darah saya bukan darah Yesus Bapak Ibu. Ya, saya lompat saudara ke toilet saudara. Ya, ini celana dalam maaf belum sempat dibuka, itu kental-kental keluar dari dubur saudara. Berbentuk ya kental-kental dan itu rasanya isi perut itu kosong. Saudara, di tengah ketakutan yang ada, saya ingat doa anak saya, biar Tuhan yang operasi. Setelah mandi nggak pikir panjang, saya langsung telepon rumah sakit Husada di Kartini. Saya berkata saya mau CT scan besok, puasa jam berapa. Saya mau general check up ulang kembali karena dokter ini yang menangani saya saudara. Dia suruh saya puasa dan hadir jam 7 pagi pada saat itu. Ya, saudara datang saya di MRI, di CT scan segala macam saudara, dan kemudian 18 lembar hasil itu difoto semua penjuru sampai saya muntah-muntah dikasih cairan dan diberkata Pak 4 hari lagi Bapak datang untuk lihat tindakan kita apa. Saudara nunggu 4 hari, aduh jantung ini berdetak keras. Saya cuma berkata Tuhan aku gak mau operasi Tuhan, masa orang lain kau sembuhkan aku gak disembuhkan. Saudara ketika datang saya cuma duduk diam saudara. Dokternya hasilnya cukup tebal ya. 18 lembar dengan hasil pertama, dia tahu saya hamba Tuhan karena direkomen dari seorang sahabat juga. Saudara, dia mulai buka 1 lembar, dia mulai lihat wajah saya mulai tegang saudara. Ya, dia buka 2 lembar, dia lihat lagi wajah saya tambah tegang saudara. Ya, dia buka 3 lembar, dia lihat lagi wajah saya, dalam hati rese, tinggal ngomong dokter bikin gue deg-degan aja. Tiba-tiba dokter bilang begini, Pak, sebenarnya Bapak sakit di mana? Nah waktu itu lagu dangdut itu kan belum keluar kan, sakitnya aku di sini belum keluar saudara.
Saya bilang di sini dok. Di mana? Di sini saya bilang. Lihat ya, hasil pertama dengan hasil kedua. 18 lembar, dia berkata, CT scan itu 85% akurat Pak, dia berkata. Ketepatannya. Ini 18 lembar, usus besar Bapak, difoto dari berbagai macam penjuru. Hasil pertama adalah benjolan daging yang sekian milimeter, sekian sentimeter yang disebut tumor. Tapi hasil kedua Pak, tidak ditemukan lagi benjolan daging ini. Bapak nggak perlu operasi dan Bapak dinyatakan sembuh. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Amin saudara. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Makanya jangan pernah berdoa dengan ketakutan. Kalau Anda berdoa tenang, itu doa yang tenang menghasilkan mukjizat penuaian di tahun 2017 ini seperti visi yang gembala sidang kita dapat dari Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, coba kembali ditayangkan ayat ke-12. Ya, ayat 12 coba tayangkan, lihat baik-baik. Yang pertama, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Nah ini juga penting. Ya, dan ini banyak kita alami. Ketika Anda nggak berdoa, Anda nggak dapat jawaban doa. Banyak orang Kristen yang nggak dewasa rohani dibilang begini, Pak Pendeta, Tuhan kalau dengar doa kita kayaknya butuh waktu 1 tahun deh. 6 bulan, 1 bulan. Atau berminggu-minggu Pak. Buktinya saya doa sekian tahun loh Pak Pendeta. Sampai hari ini pemulihan belum terjadi. Ekonomi masih begini-begini aja morat-marit. Ya, kayaknya Tuhan belum tolong. Kayaknya butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tuhan itu baru dengar doa kita. Coba ditayangkan kembali ayatnya. Lihat baik-baik. Kapan Tuhan dengar doa kita. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari keberapa Bapak Ibu? Hari kedua, ketiga? Ke-100? Enggak kan? Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Artinya hari ini, detik ini kita berdoa. Doa kita langsung sampai di sorga. Amin. Ya. Doa kita kalau sudah didengar itu langkah awal mujizat pasti terjadi. Tapi maaf, jeleknya kita orang Kristen. Kita maunya jawaban doa instan. Benar atau betul? Maunya instan ya. Ya. Tuhan gimana nih, hutang banyak nih Tuhan. Tanggal 30 jatuh tempo, kalau bisa tanggal 20 uangnya udah ada. Ya, Tuhan bagaimana nih cicilan mobil sudah harus bayar. 10 hari lagi, kalau bisa 5 hari uang udah tiba. Ada yang wanita mungkin belum dapat jodoh. Gimana nih Tuhan, umur tinggal 1 putaran. Sekarang jika besok sacap gitu saudara. Ya, belum dapat gandengan. Ya, kalau mau dapat gandengannya cepat. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam Alkitab, ada orang yang jawabannya doa memang dijawab instan. Tapi kebanyakan Tuhan itu sengaja menunda doa kita untuk melatih iman kita lebih berharap kepada Dia. Ambil contoh begini. Di Betania ada 3 murid yang sangat dikasih Yesus. Maria, Marta, Lazarus. Suatu hari Lazarus sakit keras. Ya, Maria, Marta tinggalkan Betania, kunjungin Yesus lagi pelayanan. Ketika ketemu Yesus pelayanan, Maria Marta tersungkur cium kaki Yesus dan bilang begini, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Garis bawahi, orang yang engkau kasihi sakit. Kalau Anda dengan saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Bisa sakit gak? Bisa sakit gak? Bisa kena persoalan gak? Bisa kena kecelakaan gak? Bisa kena musibah gak? Bisa. Orang yang engkau kasihi sakit. Ya. Nah saudara, ketika Yesus dengar begitu, apakah dia langsung tinggalkan pelayanan? Langsung ke Betania, tumpang tangan di kepala Lazarus supaya Lazarus sembuh. Enggak kan? Yesus bilang apa begini, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan namaku. Dan ketika dia mendengar Lazarus sakit keras, Alkitab berbilang begini dalam Yohanes pasal 11, dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama lagi. Dan akhirnya Lazarus mati. Yesus datang hari keberapa? Keempat. Zaman dulu itu gak ada formalin Bapak Ibu. Orang mati 4 hari udah bau busuk, udah dikubur. Penutup kubur dulu memang beda ya. Dulu sekarang pakai tanah. Kalau dulu dimasukkan ke dalam goa, orang-orang Yahudi ditutup batunya saudara. Nah saudara, ketika Yesus sampai di Betania ya, Maria Marta tersungkur cium kaki Yesus lagi dan bilang begini, seandainya engkau ada di tempat ini Tuhan, saudara kami mungkin gak akan mati. Kita tahu dalam kisah ini, singkat cerita, Yesus minta diantarkan ke depan kubur. Dan dia cuma bilang begini, buka penutup kubur itu. Dan tiba-tiba Lazarus sudah terbujur kaku, udah bau busuk ditutup kain kafan. Yesus cuma berkata, Lazarus keluar, bangkit. Bangkit gak saudara? Lazarus bangkit gak? Kelihatannya doanya ditunda, tapi perhatikan baik-baik. Ketahuilah, Dia Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dan menyatakan kemuliaan namanya. Bukannya Tuhan gak dengar doa kita. Ya,
Bukannya Tuhan gak dengar doa kita apalagi tidak menjawab. Memang dalam hidup ini siapapun termasuk pendeta di depan, kita akan mencapai satu titik di mana seolah-olah hidup kita itu benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Doanya bukan bicara bulan, sekian tahun Anda berdoa, tapi jawaban doa itu gak kunjung tiba. Ya, rasanya kita ini ditinggalkan oleh Yesus yang dahsyat. Rasanya pertolongan itu nggak terjadi. Rasanya Yesus yang dahsyat hanya dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta. Dan ini dialami juga 2000 tahun yang lalu ketika peristiwa Jumat Agung dan Paskah, saudara. Paskah itu bicara 3 hari. Pendeta manapun di bawah kolong langit kalau khotbah Paskah itu bicara 3 hari. Hari pertama Paskah pasti setuju dengan saya. Hari pertama Paskah semua hamba Tuhan akan bicara tentang penderitaan. Bagaimana nggak penderitaan? 3,5 tahun ikut Yesus pelayanan. Ya, lihat dia berjalan di atas air, ngusir setan di Gerasa, membangkitkan orang mati, saudara. Ya, berjalan di atas air, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Tapi maaf, matinya Yesus dengan cara yang sangat memalukan, dipakukan di kayu salib. Oh, hari pertama Paskah itu bicara penderitaan yang dahsyat. Tapi banyak orang suka khotbah lompat, saudara. Hari ketiga itu hari kemenangan. Yesus bangkit mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi justru banyak kita alami hari-hari ini. Paskah itu hari kedua. Hari kedua Paskah Yesus ada di mana Bapak Ibu? Di dalam kubur terbujur kaku, hanya ditutup kain kafan. Para murid ketakutan mengunci pintu, takut dikejar tentara Roma, takut dirajam batu oleh orang-orang Yahudi karena pengikut Yesus. Mereka ketakutan, mereka mengalami silent, mereka mengalami keheningan. Dalam hati kecil mereka, mana Yesusku yang berjalan di atas air, usir setan di Gerasa, menyembuhkan orang buta tuli, semua. Mana Yesusku yang dahsyat? Rasanya pintu sorga tidak dibukakan, malaikatnya tidak diperintahkan untuk menolong para murid. Saat itu para murid ketakutan, keheningan, saudara. Dan ini banyak kita alami saat ini. Anda mengalami silent, keheningan. Rasanya udah sekian tahun sampai Anda putus asa. Udah seperti benang kusut ini rumah tangga. Udah seperti benang kusut ini keluarga. Ekonomi Anda tergoncang mungkin beberapa tahun ini. Bukannya Anda gak berdoa. Sudah berdoa. Bahkan sudah sharing dengan hamba Tuhan. Tapi rasanya kita ini seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Pertolongan itu gak tiba. Kita mengalami keheningan dalam hidup ini. Saya pernah kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau Anda saat ini mengalami silent dalam hidup ini, engkau mengalami keheningan dalam hidup ini, bukannya Tuhan tidak dengar doa Anda. Jangan pernah anggap sepele keheningan dalam hidup ini, saudara. Jangan pernah anggap sepele keheningan dalam hidup ini. Kalau Anda punya anak yang sekolah di international school, ketika mereka sedang ujian, waktu mereka begitu serius mengerjakan ujian, CCTV, dosen pengawas mungkin memantau, saudara. Tapi membuat saya tertarik, saudara. Ketika proses ujian sedang terjadi, mereka lagi serius ngerjain tugas, saudara. Di depan pintu kelas ada poster gambarnya orang bule, saudara. Mukanya agak sedikit serius dan sangar. Ya, ini proses ujian sedang berlangsung nih. Tiba-tiba di poster itu jari telunjuknya ditempelkan ke bibir agak sedikit monyong. Ada tulisannya dalam versi Indonesia, silent, hening, jangan berisik. Proses ujian sedang berlangsung. Saudara, bagi saya itu punya makna yang dalam. Keheningan dalam hidup ini bukan Tuhan gak dengar doa kita. Keheningan dalam hidup ini artinya apa? Proses ujian sedang berlangsung. Kalau proses ujian sedang berlangsung, muncul hari ketiga. Disitulah jawaban doa Tuhan pasti berikan buat kehidupan Anda dengan saya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ya, seringkali Tuhan udah dengar doa kita, tapi dia gak langsung tolong. Saudara ingat, ada kisah seorang buta. Si buta dari Jericho, bukan si buta dari Goa Hantu. Namanya siapa? Bartimeus. Buta sejak lahir. Suatu hari Yesus kan masuk ke kota Jericho. Karena dia buta minta belas kasihan tiap hari, sudah. Tiba-tiba ketika Yesus lewat, meskipun dia buta, dia merasakan ada hadirat seseorang yang lewat, meskipun dia buta. Saudara, saya bayangkan ketika dia berusaha bangkit, di sikut kiri kanan dia jatuh. Ya, tapi suara itu terus dielu-elukan. Dia penasaran, saudara. Ini suara siapa yang dielu-elukan pada saat itu? Karena tiba-tiba jatuh. Yesus selalu dikerumun puluhan ratusan orang. Dia penasaran, dia tarik tangan satu jemaat yang lewat. Dia bilang begini, itu siapa yang lewat? Tiba-tiba dalam kondisi buta, orang yang ditarik itu bilang begini, itu Yesus sang penyembuh ada di kota Jericho. Lihat, Yesus sang penyembuh ada di kota Jericho. Iman dia muncul, saudara. Dia gak pikir panjang, dia merasakan Yesus itu lewat di depan dia meskipun dia gak bisa lihat. Dan langsung dia respon, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat, saudara. Waktu itu Yesus lewat.
Dia mendengar Bartimeus berseru minta tolong. Dia sudah dengar. Bartimeus berdoa. Apakah Yesus langsung berhenti? Enggak, saudara. Yesus terus berjalan. Untuk kedua kalinya Bartimeus teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, apakah Yesus langsung berhenti? Tidak, ayatnya bilang begini. Bartimeus mengalami dilema. Dilema yang pertama, dia sudah berdoa, Yesus sudah dengar untuk kedua kalinya. Tapi matanya belum mencelik. Dilema yang kedua, para murid mulai marah, tegur dia, diam, jangan berisik, rese ini orang. Mungkin seperti itu. Ya, saudara, untuk ketiga kalinya. Yesus terus lewat, Bartimeus gak mau kalah lagi. Dia terus berseru, dia bilang begini, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ayatnya bilang begini, maka berhentilah Yesus. Dia lihat kepada Bartimeus. Dia samperin Bartimeus bilang begini, apa yang rindu aku lakukan buat engkau. Dia berkata, Rabuni, atau Tuhan, biarlah aku bisa melihat. Yesus berkata, terjadilah sesuai imanmu, menceliklah matamu. Saat itu juga butanya menjadi sembuh. Saudara, kalau Anda sampai hari ini berdoa bukan bicara bulan, sekian tahun Anda berdoa, tapi jawaban doa itu belum kunjung tiba. Saya cuma ingatkan sebagai pendeta, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa tanpa jemu-jemu. Akan sampai satu titik Yesus berkata, apa yang rindu aku akan lakukan buat engkau. Saat itu jawaban doa itu pasti muncul dalam kehidupan kita. Setuju, kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ya, jadi perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara, suatu hari saya ada khotbah di Poso, saudara. Saya ada khotbah di Poso, bawa 53 orang pendoa syafaat untuk pelayanan pelepasan. Hari itu sudah terdaftar HMC-nya Pak Niko, hampir 1.600 hamba Tuhan dan jemaat yang akan dilayani pelepasan massal. Dan saya sebagai pembicara terakhir. Ya. Saudara, karena hari itu jam 2 sudah harus di airport Soekarno-Hatta, jam 4 kita take off. Saya putuskan hari itu saya cuma ngambil satu jadwal. Saya ingat waktu itu Sona Topaz masih ada. Saya khotbah di Sona Topaz, saya ingat betul, saudara. Ya. Nah, saudara, pagi hari karena masih banyak waktu, saya suruh pembantu saya cuci mobil supaya mobil bersih, saudara. Tiba-tiba saya udah pakaian rapi, pakai dasi, cuman pakai sendal teplek, saudara. Saya kata pembantu sudah bersih, saya mulai keliling liatin mobilnya. Saya mau lihat benar-benar bersih nggak. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya serius lihat bodi mobil, saudara, saya nggak melihat di bawah tuh banyak sisa sabun. Tiba-tiba karena garisnya saya miring, ada satu tehel saya injek dan saya terpelanting. Saudara, karena refleks, saya harus tangannya begini. Tapi tangan saya keburu begini, saudara. Dan itu langsung bunyi krak begitu, saudara. Wah, saya pikir patah. Itu pakaian saya belepetan semua, udah penuh dengan lumpur, kotoran, saudara. Begitu saya balik, saya perhatikan, oh masih bisa nih, ini mungkin uratnya, saudara. Namanya manusia, meskipun pendeta, saudara. Ya, saya langsung telepon tukang urut yang ahli tulang yang saya kenal. Tapi hari itu semua tukang urut yang saya telepon, padahal rumahnya nggak jauh dari saya. Semua cuma bilang begini, kok tidak urut kalau hari Minggu? Ya, saudara, saat itu saya ingat khotbah ini. Ketika hari pertama engkau berdoa, Tuhan datang oleh karena perkataan kita. Ya, hari itu saya nggak mungkin gagalkan di GBI Sona Topaz, saya tetap melayani, ketemu Pak Jono pada saat itu. Bahkan saya sampai kasih lihat tangannya karena saya udah nggak bisa pakai jam tangan dan tangan saya bengkak. Dia tanya kenapa, Pak Min, saya jatuh. Saya berkata, dukung dalam doa. Saya tetap khotbah, saudara. Ya, saudara, ketika mau berangkat ke airport, saya cuma berkata, Tuhan, gak mungkin hamba melayani pelepasan dengan kondisi tangan bengkak ini. Sakitnya luar biasa. Dan saat itu saya cuma berdoa, saya berkata, Tuhan, aku minta ketika sampai di Poso, aku minta tukang urut yang terbaik engkau siapkan di Poso. Logikanya impossible. Kenapa? Dari Makassar kita harus lagi naik bus sekitar 11-12 jam. Dan diprediksi kita sampai jam 3 subuh. Acara HMC itu 7.30. Kita tidur punya waktu cuma 2,5 jam pada saat itu. Ya. Nah, saudara, di tengah perjalanan hampir 6 jam berjalan, itu jalanan letter U, letter S, saudara. Ya. Kepala belum masuk, buntut baru kelihatan, masuk lagi kepala. Wah, itu kayak wiper, muter kiri, muter kanan, gak bisa tidur, saudara. Saudara, saat itu saya ngobrol dengan supir kan duduk depan, saya bilang begini, Bang, bisa tolong telepon di hotel gak? Ya, kenapa kok? Dia berkata, ada tukang urut gak di sana? Dia cuma ketawa geli, dia bilang begini. Yang pertama, saya gak tahu desa ini di mana. Dan diprediksi kita sampai jam 3 subuh. Dan dia bilang begini, kita di mobil ini sekitar 54 orang dengan kenaik supir. Coba lihat, cari handphone yang dapat signal, dia berkata. Di sini tengah hutan, mana ada signal, dia bilang, handphone secanggih apapun, gak ada yang dapat. Ya, apalagi XL katanya, ekstra lemot pada saat itu, saudara. Dan begitu dilihat handphone, benar-benar SOS merah semua, ya. Dan saudara, ya udah pasrah lah, ya. Dan akhirnya kita sampai di sana, semua saya suruh check in semua. Sampai sana jam 3:15 saya berkata check in semua. Kalian cuma punya waktu tidur lebih kurang ya 2,5 jam. Morning call, kita doa fajar, persiapan untuk pelepasan. Semua setelah check in,
Waktu itu menunjukkan hampir jam 3 lewat lah saudara, 3 lewat 5 menit. Saya ngobrol dengan resepsionis seorang bapak tua yang umur 65 tahunan. Ya, saya bilang begini, Pak, di sini ada tukang urut nggak ya? Loh kenapa nak? Dia berkata, saya angkat tangan kanan saya. Loh kenapa bengkak begitu? Karena gede banget sudah. Iya Pak, saya jatuh di Jakarta, besok saya kenalkan, saya hamba Tuhan, besok saya harus khotbah, saya berkata. Saudara, tiba-tiba di samping dia ada seorang anak muda, seusia anak saya yang besar, 22 tahun begitu saudara. Ya, dia sedang administrasi. Tiba-tiba dia bilang begini, ini ponakan saya, tukang urut terbaik di desa ini. Dia paling jago ngurut orang keseleo jatuh. Waktu saya lihat, oh my God, beneran nih. 22 tahun, tampangnya gak meyakinkan. Tiba-tiba dia bilang begini, nak kamu bawa bapak ini ke kamar ya, kamu urut. Saudara, saya tahu tukang urut baik itu ketahuan. Tangan yang kena, dia gak langsung urut tangan. Tiba-tiba saya mulai ngetes, dia mulai urut dari telapak kaki. Saya mulai tanya, kenapa dari telapak kaki? Ya urat-urat. Bapak nih ketarik semua nih, mesti dilemesin dulu. Ke pinggang saudara, sampai di tangan, baru dia tarik. Kretak, kretok saudara. Dan saya langsung keringetan seperti biji jagung. Ya saya percaya ini malaikat Tuhan. Dia bilang begini, Pak coba digoyang-goyangin. Enak gak? Enakan saya bilang. Udahlah, Bapak tidur, besok Bapak pasti sembuh. Waduh, ini ucapannya iman banget saudara. Saya tidur 1,5 jam, besoknya tangan saya benar-benar kempes. Tidak ada nyeri sekalipun dan saya bisa melayani full day pada saat itu. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yang membuat saya terkagum-kagum. Logikanya dapat tukang urut di mana jam 3 subuh di satu desa yang tidak kita kenal. Tapi kita ingat ayat ini saudara. Hari ini kita berdoa, doa kita sampai di sorga. Dan yang terakhir, tayangkan kembali ayat 12. Ya, dikatakan demikian. Ya, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Doa Daniel bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan datang oleh karena perkataan Daniel. Engkau para wanita ketika engkau berdoa buat suamimu, Tuhan jamah suamimu sehingga bertobat. Kita sebagai orang tua ketika kita berdoa buat anak-anak kita. Oh anak-anak kita bertobat saudara. Ya, ketika Anda datang di hadapan Tuhan, ingat baik-baik. Nasib hidup masa depan kita itu ditentukan perkataan Tuhan. Orang boleh merendahkan diri kita. Anda para istri, maaf, nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan suami Anda. Anda para suami juga seperti itu. Nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan istri Anda. Kita sebagai anak, nasib hidup masa depan kita bukan ditentukan oleh orang tua kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan hidup nasib masa depan kita. Tapi nasib hidup masa depan kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Katakan amin. Ya, rambut kita lepas satu saja Tuhan sanggup menghitung loh. Boleh orang merendahkan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Enggak dianggap, dilecehkan sedemikian rupa. Saudara, ketika Daud diurapi jadi raja, itu kan luar biasa. 1 Samuel, ya, ayat pasal 16 saat itu. Ya, saat itu apa yang terjadi saudara? Allah bilang begini sama Samuel. Samuel, kamu ke tempat Isai. Kenapa Tuhan? Salah satu anaknya aku mau urapi jadi raja. Saudara, ketika Samuel datang dia panggil Isai, dia bilang begini. Isai, semua anakmu laki-laki tolong keluarkan. Sebagai orang tua dia tanya, kenapa Pak Nabi? Salah satu aku mau urapi jadi raja. Wah happy sebagai orang tua. Ya, Daud itu 6 brothers dan 3 sister. Totalnya 10. Dengan dia laki-laki 7. Tiba-tiba ini Isai gambaran bapak yang gak benar. Saudara. Yang ditampilkan itu yang keren-keren kan. Gede, tinggi, besar. Eliab, Nadab, Abisama yang tingginya 2 meter. Dadanya bidang, perutnya 6 pack bukan 1 pack saudara. Ya. Nah saudara Samuel waktu lihat seperti itu. Wah ini keren nih kalau jadi raja. Saudara, tiba-tiba Tuhan tahu isi hati Samuel. Tuhan bilang begini, Samuel, bukan itu orangnya. Manusia itu cenderung lihat penampilan, tapi aku lihat hati. Tiba-tiba Samuel bilang begini sama Isai. Isai, anakmu laki-laki sebenarnya masih ada nggak? Masih ada Pak Nabi. Kemana? Kenapa nggak disuruh maju? Ya, di padang menggembalakan domba. Udahlah nggak usah Pak Nabi. Ini abang-abang yang keren-keren ditolak. Ini satu sengaja gue nggak display. Mungkin seperti itu. Dia di mana? Di padang menggembalakan kambing domba. Panggil dia. Kalau nggak kita nggak makan siang nih. Ceritanya begitu kan saudara. Tiba-tiba Daud dipanggil masuk. Oh wajahnya kemerah-merahan saudara. Bukan karena jerawatan. Ya, Daud kenapa wajahnya kemerah-merahan? Orang kalau bocah gembala. Tiap hari kena sinar matahari. Kulitnya ngelupas. Makanya wajahnya kemerah-merahan. Beda sama ibu-ibu sekarang. Kalau kemerah-merahan kebanyakan dikerok sendiri saudara. Ya ganti kulit gitu saudara. Sangat berbeda saudara. Tiba-tiba waktu Daud masuk saudara. Urapan Allah terjadi bagi Nabi Samuel. Dan Tuhan bilang begini, Samuel ini orangnya, urapi dia. Lihat baik-baik. Daud diurapi jadi raja bukan karena pintar. Daud diurapi jadi raja bukan karena pengalaman. Perang aja gak pernah. Tapi Daud diurapi jadi raja karena punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Ya, silakan sekolahkan anak kita setinggi mungkin. Pendidikan tidak menjamin, saya katakan. Bukan berarti, udahlah anak kita gak usah sekolah tinggi-tinggi. Enggak, kita harus sekolahkan anak kita tinggi. Tapi kalau dia gak takut sama Tuhan.
Anda mau sekolahkan S3 di cum laude sekalipun, dia pinternya luar biasa, tapi tidak ada roh takut akan Tuhan. Bahkan Anda mau sekolahkan sampai, jangan mau kalah sama Samsung, S7 sekalipun, S7, itu tidak menjamin dia berhasil. Kunci keberhasilan, maaf, meskipun Anda lulusan SD sekalipun, kalau engkau punya hati berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jadikan hidupmu berhasil di akhir zaman ini. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan datang oleh karena perkataan kita. Wow, Daud gak dianggap saudara. Makanya hari-hari ini persoalan 2017 akan semakin hebat. Kalau kita jadi orang Kristen diizinkan masalah kecil, kita harus sombong sedikit. Naikin pundak sedikit, kenapa? Karena Tuhan kita terlalu besar. Ya, saudara Daud kalahkan Goliat. Itu bukan pakai busur panah besar. Bukan pakai perisai besar, bukan pakai tombak yang panjang. Tapi Daud kalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel kecil di tangannya. Di akhir firman Tuhan ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah anggap sepele apa yang kecil di tangan kita. Tapi ingat siapa yang sertai hidup kita. Kalau yang sertainya Tuhan yang dahsyat, Goliat masalah sebesar apapun, sekali ayunan ketapel itu pasti akan tumbang. Percaya 2017, ya mujizat penuaian kita alami. Ketika Anda saat ini berjalan dalam lembah kekelaman, pegang moto Daud. Daud itu ketika berjalan dalam lembah kekelaman itu lembah kematian. Masalah yang sudah seperti benang kusut. Apakah Daud berhenti berjalan? Tidak, dia terus berjalan. Dia punya satu moto yang dahsyat. Setinggi-tinggi gunung ada batas limitnya. Setinggi-tinggi pohon ada ujungnya. Sedalam-dalam lautan ada dasarnya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah mundur karena persoalan. Jangan pernah mundur karena masalah. Tetap iringi Yesus dengan setia sampai nafas memutuskan ajal kita. Dan kita didapati mengalami. Di tahun 2017 ini saya percaya ketika Anda pegang firman Tuhan ini, berdoa dengan tidak ketakutan, maka tahun mujizat penuaian pasti semuanya alami di GB Icon di tempat ini. Sekian firman Tuhan, mari sekali lagi bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri saudara. Imam musik boleh maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Makasih Bapak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan kananmu, katakan bagi Yesus tidak ada mustahil. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Hiarama syanda yaralamu. Hinarama siki yaralama yasandu. Haleluya. Yaralabata sanda yaralabata kayaralabu. Kurabata sanda yaralabata kayaralabata sikaralabapa kayaralabata sanda yaralabata kayaralabu. Sesungguhnya bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan.
Oh rabata sandaya ralata kaya rabaya. Shikara labaya ralabata kara rabaya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Saudara, dalam waktu 1-2 menit ini saya rindu berdoa. Anda gak perlu maju mengingat waktu. Anda responi firman Tuhan hari ini. Sekian tahun, sekian bulan kau bergumul buat penyakitmu. Bulanan, tahunan kau bergumul buat ekonomi rumah tangga, hubungan suami istri. Apapun persoalanmu, responi firman Tuhan hari ini bahwa bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga kehadiranmu gak pernah sia-sia. Sebab ketika engkau berdoa dengan ketidakketakutan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan hari ini buat engkau yang sakit, mari taruh tangan kirimu di tempat yang sakit, izinkan saya berdoa. Taruh tangan kirimu di tempat yang sakit dengan iman saat ini. Kalau engkau punya persoalan yang begitu berat dalam hidup ini, angkat tangan sebelahnya, tangan kanan tinggi-tinggi. Semua pejamkan mata. Mari kita berdoa. Engkau dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh pada satu. Orabata syandaya rarapa. Hirabata sete karamauta kiribita kayara lama. Oh ramanata sanderelete kiriara laba kayara. Firman-Mu berkata doa orang benar sangat besar kuasanya jika sungguh-sungguh didoakan. Terlebih dahulu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Banyak hal yang kami lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan, supaya doa kami gak terhalang pada saat ini Bapa. Dan Engkau berkata 2-3 orang berkumpul sepakat meminta apapun dalam nama Yesus Kristus, Engkau mendengar mengabulkan doa kami. Hari ini seluruh kami para hamba Tuhan dan jemaat GBI Icon di tempat ini, kami menyatukan iman percaya kami. Berdoa buat setiap tangan kiri yang ditaruh di tempat yang sakit. Aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu yang ada di lambung, yang ada di jantung, yang ada di ginjal, yang ada di pembuluh darah, yang ada di kepalamu, yang ada di urat-urat sarafmu, apapun yang ada, mengalami penyakit apapun, terima dengan iman. Hari ini di tahun 2017 ini tahun mujizat penuaian. Semua sakit penyakitmu terima dengan iman bahwa engkau disembuhkan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Air matamu sudah diperhitungkan oleh Yesus. Air matamu, setiap jeritan doamu, sekian tahun kau berdoa, Tuhan mendengar. Hari ini horabata sandaya rabata kaya rabaya 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 hinamaya sakaya ramatayase. Tuhan jamah setiap yang sakit hari ini, setiap tangan yang ditumpangkan di tempat yang sakit. Terima dengan iman bahwa mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini, sehingga kau akan melihat kedahsyatan kuasa Allah tidak pernah diragukan. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan, pekerjaan mereka, ketika satu pintu tertutup, Engkau Jesus the key of life, yang pegang kunci kehidupan. Satu pintu tertutup, Engkau sanggup bukakan pintu yang lain untuk menolong setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan. 2017 ekonomi kami dipulihkan, bisnis kami, toko kami, perusahaan kami, pabrik kami akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Dan hubungan suami istri yang tidak baik dipulihkan, anak-anak yang memberontak menjadi bertobat. Dan iman kami semakin kuat di tahun 2017 ini Bapa. Kami gak ragu lagi, kami gak takut, sebab firman-Mu hari ini menguatkan kehidupan kami, bahwa kami tidak pernah berdoa dengan ketakutan dan kebimbangan, sebab ketakutan kebimbangan adalah musuh daripada iman. Hari ini Bapa, hamba yakin dan percaya mujizat Allah sudah terjadi buat setiap jemaat GBI Icon yang hadir. Yang sakit terima iman dengan iman bahwa engkau sudah disembuhkan. Apapun sakit penyakitmu terima dengan iman, Yesus sudah menyembuhkan engkau. Ekonomimu dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keberhasilan menyertai engkau di tahun 2017 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai menjadi penyambung lidahmu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kita, seluruh hamba Tuhan jemaat Allah yang sudah hadir, yang percaya sudah mengalami mujizat. Mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda.